Dukungan Denny kepada polisi gitu-gitu amat, ditulis oleh Rusgandi Anggawirya di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Rambut boleh sama hitam dan kulit boleh berwarna sama. Namun jika argumentasi seragam semua, niscaya dinamika kehidupan tidak akan cukup menarik untuk mengalir penuh warna. Dinamika yang cukup menarik dianalisis belakangan ini adalah perbedaan sangat tajam antara seorang Denny Siregar dengan komunitas dan lembaga-lembaga lain yang keberadaannya cukup mapan terkait penyerangan Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Denny menguraikan nalarnya bahwa penyerangan itu memang harus difasilitasi agar amarah para penyerang tersalurkan. Sementara prioritas pihak keamanan adalah menyelamatkan nyawa warga Ahmadiyah. Adapun perusakan properti meskipun tetap dianggap melanggar hukum, toh masih bisa dibangun ulang. Selain argumen di atas, Denny juga berpendapat bahwa jika mereka tidak mendapatkan penyaluran hasrat perusak, maka akan terjadi permainan, seolah-olah pihak keamanan main gebuk dan para provokator itu akan melakukan playing victim. Dikatakan mereka akan memicu kemarahan publik yang jauh lebih membahayakan. Komnas HAM disebut Denny sebagai tidak tahu masalah sebenarnya karena secara prematur menduga ada pembiaran oleh pihak keamanan dalam kasus ini. Pendapat Komnas sebenarnya hampir sama dan seragam dengan kebanyakan LSM, hanya merasa aneh saja kenapa kali ini Denny terkesan berbeda sendiri. Cerita ini seperti sebuah opera besar bertajuk penyerangan dan perusakan Masjid Ahmadiyah oleh komunitas tertentu yang diawali dengan terbitnya sebuah keputusan Pemda untuk membekukan kegiatan komunitas Ahmadiyah atas desakan kaum mayoritas. Sikap pembelaan ditujukan oleh Komnas HAM dan ormas-ormas Islam bahwa pelaku perusakan itu harus ditindak tegas. Barangkali Denny Siregar melihat ada potensi yang jauh lebih mengerikan sehingga dia memaklumi ketika pihak keamanan tidak melakukan pencegahan yang cukup atas perusakan dan pembakaran. Amarah massa menurutnya harus disalurkan melalui benda-benda mati, asalkan mereka tidak membahayakan nyawa manusia. Ada pertanyaan yang menggelitik atas analisis Denny. Apakah prosedur pembiaran ini hanya berlaku untuk kasus serupa atau juga diterapkan jika properti milik negara yang menjadi objeknya? Kita melihat ketika massa melakukan perusakan pada alat-alat vital milik negara, pihak keamanan hampir selalu melakukan penangkapan di tempat, seakan-akan mereka mengabaikan potensi yang dikhawatirkan Denny akan terjadi. Seharusnya tidak boleh ada kompromi termasuk pembiaran untuk maksud apapun ketika kelompok tertentu melakukan anarkisme, karena bukan hanya pada kerugian material yang harus dicegah, lebih jauh kita harus mencegah presiden buruknya di masa yang akan datang. Bukan hanya nyawa manusia yang harus diselamatkan, melainkan termasuk juga sisi psikologis, baik kelompok yang menjadi korban maupun publik yang jauh lebih luas. Mereka melihat perusakan ini sebagai pengkhianatan kepada rasa persatuan dan keberagaman. Maka sejauh bisa dicegah harus dilakukan dengan maksimal. Benar dan logis saja ketika kasus itu sudah terlanjur terjadi, setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun sejauh yang kita lihat, kronologisnya para pemangku kepentingan dan pemilik otoritas di Sintang kita anggap memiliki waktu yang cukup untuk mencegah perusakan itu. Disesalkan karena mereka tampaknya tidak optimal melakukannya. Komnas HAM dan lembaga lain yang mengkritik perlakuan kepada penyerang tentu saja disertai harapan agar tidak terjadi hal serupa di waktu yang akan datang. Apakah kejadian serupa pernah terjadi sebelum kasus ini? Pasti kita sepakat bahwa selalu ada argumentasi yang nyaris seragam. Jika terjadi anarkisme, kita seragam menyampaikan rasa penyesalan dan berharap tidak terjadi lagi hal serupa. Namun toh tetap saja kasus yang sama terjadi berulang. Ketika melakukan penangkapan kepada para pelaku, kita layak mendukungnya. Namun bukan berarti kita setuju dengan cara pihak keamanan melakukan pembiaran sebelum penangkapan itu berlangsung. Tentu mereka memiliki prosedur tetap agar agresivitas kelompok radikal tidak terlanjur terjadi, dan pada banyak kasus tindakan pencegahan itu sering dilakukan oleh pihak keamanan. Satu hal lagi yang menarik dicermati, jika massa yang terkonsentrasi itu sangat besar, niscaya masjid itu akan jauh lebih luluh lantak oleh serangan mereka. Namun tampaknya jumlah massa yang berkumpul tidak seperti yang digambarkan oleh Denny, karena efek kerusakannya pun tidak besar. Artinya pihak keamanan sebenarnya bisa mencegah perusakan itu secara penuh, semata-mata untuk menunjukkan ada itikat mengendalikan emosi kelompok intoleran. Adapun setelah kasus itu terjadi, bukan hanya publik melihat hak milik orang lain yang diinjak-injak. Lebih jauh dari itu adalah dampaknya pada rasa humanisme masyarakat yang dilukai. Di samping oleh agresivitas pelaku, juga oleh pembedaan perlakuan dari pihak keamanan sendiri. Bagaimana menurut Anda? Risma nemuin ada daerah 10 tahun tanpa pembaruan data.
sayang nggak disebut namanya. Ditulis oleh widodo.spdisiworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Bagi Seawarders yang mungkin masih menantikan penyaluran dana bantuan dari pemerintah bagi para pekerja yang sudah sejak bulan lalu kabarnya akan diberikan, tetapi masih juga belum cair. Mungkin salah satu penghambatnya adalah sinkronisasi data yang membutuhkan waktu lama sebelum pihak kementerian yang diberi wewenang siap menyalurkan data melalui bank-bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Bicara masalah sinkronisasi data, rasanya bukan lagi rahasia kalau perkara yang satu ini sulitnya luar biasa di negeri kita. Makanya, berita adanya data pemilih ganda setiap kali diadakan pemilu rasanya bukanlah temuan yang aneh. Kalau temuan aneh, masa setiap kali ada momen coblosan kok selalu ada cerita begitu? Jadi nggak aneh lagi jadinya kan? Karena sudah menjadi kebiasaan. Belum lagi kalau kita berbicara soal penyaluran bansos yang selalu ada cerita aneh bin ajaib karena data di atas kertas dan fakta di lapangan bisa berbeda. Ada warga yang sebelumnya dapat, mendadak tidak dapat. Ada pula warga yang dilaporkan memiliki cukup kekayaan tapi selalu mendapat jatah bansos yang seharusnya ditujukan bagi kalangan ekonomi tidak mampu. Cerita semacam ini rasanya bisa kita perpanjang sampai 30 September 2021. Betul, Kementerian Sosial yang diharapkan bisa mulai mengurai semua ini malah sempat disibukkan sendiri karena ulah bekas mensos yang kini meringkuk di penjara usai menyalahgunakan dana bansos dengan cara dikorupsi. Kapan rampungnya mengurai benang ruwet di Kemensos kalau menterinya sendiri malah sibuk memperkaya diri? Itulah sebabnya ketika Tri Risma hari ini diangkat menjadi Menteri Sosial, masalah terkait data ini secara perlahan diharapkan mulai terurai. Meski untuk menuju ke sana tidak gampang. Bahkan Bu Risma sering terlihat marah-marah karena menjumpai ada banyak ketidakberesan yang mungkin tak masuk akal baginya. Salah satunya seperti dilansir dari kompas.com ketika Risma menyebut adanya 4 strategi untuk mengatasi masalah bantuan sosial atau bansos, terutama bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Masing-masing yang pertama, memperbaiki sistem meliputi pembaruan data terpadu, membereskan data ganda, hingga memadankan data dengan NIK. Yang kedua, memampang data penerima bantuan di setiap kelurahan sebagai bentuk transparansi. Yang ketiga, menghidupkan peran pilar-pilar sosial untuk mendukung kemandirian, seperti misalnya lewat Karang Taruna. Yang keempat, pemberdayaan sosial terhadap keluarga penerima manfaat atau KPM guna mendukung kemandirian ekonomi agar lebih produktif dan sejahtera, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Soal perbaikan sistem pendataan, ada temuan yang rasanya cukup parah karena ada daerah yang sudah 10 tahun terakhir tidak melakukan pembaruan data. 10 tahun loh, setara dengan masa bakti kepala daerah selama 2 periode. Tuh data nggak diapa-apain, kebangetan banget kan? Pantesan Bu Risma sering ngamuk karena temuan-temuan yang tidak bermutu seperti ini. 10 tahun itu waktu yang lebih dari cukup untuk terjadinya pertambahan penduduk karena kelahiran, sekaligus berkurangnya jumlah warga karena kematian. Ada yang menikah dan pindah alamat, status perkawinan sudah berubah karena cerai hidup maupun cerai mati. Ada yang awalnya masih pelajar, tapi sekarang sudah menikah atau malah sudah punya anak, dan lain sebagainya. Lah kalau perubahan data semacam ini dicuekin, lalu ada bantuan sosial dikucurkan ke daerah tersebut, bisa diduga larinya akan kemana, bukan? Sayang sekali Bu Risma tidak menyebut daerah yang dimaksud, namun saya yakin pejabat daerah setempat minimal sudah kena omelan khas seorang Risma, seperti yang kerap kita saksikan. Mengakhiri tulisan kali ini, izinkan saya menitipkan sedikit harapan bahwa dengan adanya Bu Risma, semoga sengkarut atau benang kusut terkait data nasional bisa segera terurai. Minimal 3-4 tahun lagi sudah berkurang drastis tuh masalah-masalah terkait penyaluran bansos yang kerap kita dengar seperti halnya salah sasaran, bansos kedobel, dan kisah-kisah yang mengherankan lainnya. Harapan yang tetap disertai kekhawatiran kalau Bu Risma tidak lagi menjabat, apakah penyakit lama ini akan kambuh lagi? Siapa tahu kan, sekarang ini data terlihat beres hanya karena cuma takut dimarahi sama Bu Risma yang dikenal galaknya luar biasa. Kalau beliau sudah tidak menjabat lagi, bisa kumat. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?